Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 129. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin memasuki jurang dari negeri iblis air untuk mencari Zhou Yi. Ia bergabung dengan 4 kultivator lain, tetapi sejak awal menyadari tidak satu pun dari mereka sederhana. Benar saja, jurang dipenuhi ilusi mematikan, pedang palsu, pohon tua yang berubah menjadi serangga pemakan cahaya, hingga pengkhianatan tersembunyi. Dengan kecerdikan dan kekuatan brutal, Wang Lin membongkar jebakan dan bahkan mengungkap bahwa salah satu dari 2 wanita di kelompok itu hanyalah boneka mayat yang dikendalikan jiwa tersembunyi. Semakin dalam ia turun, semakin kuat aura tirani yang terasa. Wang Lin akhirnya menemukan celah rahasia yang disegel oleh kesadaran Ling Tianhou. Serangan indera ilahi menghantamnya habis-habisan, menghancurkan pertahanan dan hampir meremukkan jiwa asalnya. Namun dengan bendera jiwa, iblis bertanduk yang dilepaskan sesaat, serta simbol 7 goresan yang mengorbankan sebagian jiwanya sendiri, ia berhasil menembus segel tersebut. Di balik segel itu, Zhou Yi tergantung dalam formasi kejam, diselimuti aura iblis dan hampir kehilangan kesadaran terakhirnya. Di episode selanjutnya, di dalam celah sempit yang dipenuhi aura kematian, Wang Lin memanggil nama Zhou Yi dengan suara pelan. Ia bisa merasakan bahwa sumber kematian yang menyelimuti Zhou Yi bukan hanya karena kekuatan luar, tetapi karena hatinya sendiri telah benar-benar kehilangan keinginan untuk hidup. Setelah mengamati formasi di tanah, Wang Lin memahami bahwa segel itu tidak bisa dihancurkan dari luar. Hanya Zhou Yi sendiri yang mampu mematahkannya. Suara Wang Lin bergema pelan di dalam gua. Mata Zhou Yi yang kosong perlahan terbuka, memperlihatkan kesedihan yang dalam. Pada saat yang sama, indera ilahi Ling Tianhou kembali menyerang dari luar, menembus sangkar emas dan mengarah kepada Wang Lin. Namun Zhou Yi hanya menghela nafas lembut. Dalam sekejap, serangan itu runtuh. Energi pedang yang mengancam berubah menjadi bola cahaya dan melayang di atas pedang keempat. Zhou Yi menyuruh Wang Lin pergi tanpa menoleh sedikit pun. Wang Lin yang jiwanya sudah terluka parah hanya bisa tersenyum pahit. Ia telah mengorbankan sebagian besar jiwa asalnya demi mencapai tempat ini. Semua karena rasa hutang budi. Namun yang ia terima hanyalah penolakan. Ia sadar hati Zhou Yi memang telah mati sejak lama, sejak kepergian Ting Er. Selama ratusan tahun disegel oleh Ling Tianhou, Zhou Yi hidup dalam kebingungan dan keputusasaan. Ia mengetahui tentang invasi iblis kuno, tetapi tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Hanya secercah kenangan tentang Ting Er yang masih tersisa di antara alisnya. Akhirnya, Zhou Yi mengangkat tangannya yang berwarna ungu dan melepaskan seberkas energi pedang kehidupan dari pedang surgawi hujan. Energi itu menghancurkan bola cahaya Ling Tianhou, dan sisa kekuatannya mengalir masuk ke dalam jiwa asal Wang Lin. Luka-luka Wang Lin pulih dengan cepat. Energi pedang di dalam dirinya bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Yi tidak memberikan seluruh energi pedang kehidupannya. Ia hanya membantu memulihkan Wang Lin sebagai balasan atas pengorbanannya. Namun sebelum benar-benar pergi, Wang Lin melemparkan kembali pagoda yang berisi indera ilahi Zhou Yi dan menyebutkan nama Qing Shuang. Nama itu mengguncang hati Zhou Yi. Ia menerima giok peninggalan Qing Lin dan memindainya. Ia mengetahui bahwa Qing Shuang adalah putri Kaisar Langit Qing Lin, sosok terkuat di alam surgawi yang kemungkinan masih hidup dan sedang memulihkan diri. Harapan yang telah lama padam perlahan muncul kembali. Jika ayah Ting Er masih hidup, mungkin masih ada cara untuk membangkitkan putrinya. Vitalitas perlahan kembali ke tubuh Zhou Yi. Gas ungu yang selama ini menahannya bergolak. Namun dengan satu kehendak tegas, ia memaksa energi iblis itu keluar. Segel di sekelilingnya mulai retak. Tubuhnya kembali jernih seperti air, memperlihatkan jati dirinya sebagai roh pedang surgawi hujan. Dengan satu gerakan, pedang kecil milik Ting Er melesat keluar dari pagoda. Zhou Yi berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan pedang itu. Energi pedang memenuhi celah, menghancurkan sisa kekuatan Ling Tianhou dan meremukkan formasi di tanah. Segel yang memenjarakannya runtuh sepenuhnya. Zhou Yi akhirnya bebas. Ia menyadari bahwa segel itu dahulu hanya berhasil karena hatinya telah mati. Kini, dengan tekad yang bangkit kembali, tidak ada yang mampu menahannya. Di luar celah, Zhou Yi menyerahkan kembali pagoda kepada Wang Lin untuk dijaga. Keduanya saling menghormati. Zhou Yi memuji pencapaian Wang Lin, sementara Wang Lin mengakui bahwa kristal ascendan Zhou Yi telah banyak membantunya.
Ketika Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi lain, roh pedang Suli Guo di dalamnya langsung merasakan kehadiran Zhou Yi. Ia gemetar kagum, merasa seperti berada di hadapan penguasa semua roh pedang. Zhou Yi tersenyum dan melihat potensi besar dalam diri Suli Guo. Ia tidak bisa mewariskan mantranya kepada Wang Lin, tetapi ia bisa membantu roh pedang itu memahami niat pedang kuno agar tumbuh lebih cepat. Sebelum Suli Guo sempat memahami apa yang terjadi, Zhou Yi mengulurkan tangan dan menyalurkan cahaya dari matanya ke dalam dirinya. Tubuh Suli Guo bergetar hebat. Aliran pengetahuan yang luar biasa membanjiri kesadarannya. Rasanya seperti jiwanya terlepas dan tenggelam dalam lautan warisan tanpa batas. Zhou Yi melepaskan tangannya. Wajahnya tampak lelah karena pemberian warisan itu menguras kekuatannya. Namun ia tidak menyesal. Ia juga meninggalkan jejak tersembunyi dalam warisan tersebut. Jika suatu hari Suli Guo mengkhianati Wang Lin, warisan itu sendiri akan menjadi hukuman baginya. Wang Lin pun menundukkan tangan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bagi Zhou Yi, warisan itu tidak ada artinya jika Ting Er tidak dapat kembali hidup. Ia hanya meminta Wang Lin membantu menemukan ayah Ting Er. Setelah berpikir cukup lama, Wang Lin mengangguk setuju. Kemudian Zhou Yi melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengambil pedang surgawi milik Wang Lin, menarik napas dalam-dalam, dan mengayunkannya dengan kuat. Pedang itu berdengung keras, mengeluarkan gas aneh sebelum kembali tenang. Wajah Zhou Yi memucat dan tubuhnya sempat tampak transparan. Dengan ayunan itu, Zhou Yi menghapus jejak roh pedang lama dari pedang tersebut. Sejak saat itu, pedang itu sepenuhnya menjadi milik Wang Lin. Tidak ada lagi yang berhak mengendalikannya. Selain itu, Zhou Yi telah membuka jalan bagi Suli Guo untuk memahami niat pedang kuno. Sebuah peluang yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk tingkat sangat tinggi di alam surgawi. Setelah menghela nafas panjang, Zhou Yi kembali menyatu dengan pedangnya. Ia mengatakan masih bisa merasakan aura roh pedang generasi sebelumnya di dasar jurang pasang surut. Itu akan menjadi hadiah ketiga bagi Wang Lin. Pedang Zhou Yi melesat ke depan, memimpin jalan. Wang Lin memasukkan Suli Guo yang masih tenggelam dalam pemahaman warisan kembali ke pedang, lalu mengikuti di belakang dengan hati yang bergetar. Mereka tiba di dasar jurang. Di sana terdapat koridor luas dengan lubang raksasa tak berdasar di tengahnya. Dari dalamnya keluar daya hisap lemah namun tak pernah berhenti. Butiran tanah yang jatuh langsung tersedot ke dalam kegelapan tanpa akhir. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Ia memahami bahwa pasang surut besar yang terjadi setiap 5.000 tahun pasti berasal dari lubang ini. Kekuatan misterius itu terasa sangat besar, jauh melampaui bayangannya. Saat ia menatap lubang itu terlalu lama, Zhou Yi memperingatkannya agar tidak terus memandangnya. Wang Lin segera mengalihkan pandangannya, menyadari bahwa bahkan sekedar menatapnya pun bisa berbahaya. Pupil mata Wang Lin langsung menyempit. Ia segera menunduk dan mengirimkan sebagian indera ilahinya ke dalam tas penyimpanannya. Di dalam sana, gulungan misterius yang dulu ia dapatkan di Suzaku telah terbuka dengan sendirinya. Cahaya ungu memancar dari gulungan itu, membentuk bayangan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu membelakangi Wang Lin dan terus berbisik lembut, seolah memanggilnya untuk turun. Wang Lin sudah mengenali sosok ini saat menghadapi binatang buas yang dilepaskan leluhur ketiga di Suzaku. Bayangan dari gulungan inilah yang muncul dan mengendalikan binatang-binatang tersebut. Namun hingga kini, Wang Lin tidak pernah benar-benar memahami asal-usul gulungan itu. Bahkan setelah mencapai tahap ascendan, ia tetap tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya. Kini bayangan itu kembali muncul dan tetap mengulang bisikan yang sama. Wang Lin menarik kembali indera ilahinya dan menatap jurang gelap di bawah sana. Lubang itu hitam pekat tanpa dasar yang terlihat. Setelah berpikir sejenak, ia memilih untuk tidak gegabah dan kembali mengejar Zhou Yi. Meskipun dalam benaknya muncul dugaan bahwa mungkin ada hubungan antara gulungan misterius itu dan jurang tersebut. Zhou Yi memperingatkannya bahwa lubang itu memiliki kekuatan aneh yang dapat mempengaruhi pikiran. Jika tekad seseorang tidak cukup kuat, ia bisa terseret dan jatuh. Wang Lin segera memusatkan pikirannya dan terus terbang mengikuti Zhou Yi, melewati koridor panjang di dasar jurang. Daya hisap dari lubang itu terkadang menguat, terkadang melemah. Tak lama kemudian, kabut ungu tiba-tiba menyebar dari jurang dan memenuhi koridor. Kabut ini sangat aneh, tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga membatasi indera ilahi hingga jarak yang sangat pendek. Bahkan daya hisap yang kuat tidak mampu mempengaruhi kabut tersebut. Zhou Yi meminta Wang Lin naik ke pedang surgawinya. Wang Lin langsung melangkah ke atas pedang itu. Energi spiritual surgawi mengalir dari pedang dan menyelimuti tubuhnya. Sesuai instruksi Zhou Yi, ia memusatkan energi itu hingga membentuk layar pelindung berkilau.
yang juga mengandung energi pedang. Kabut ungu terdorong menjauh, menciptakan terowongan di tengahnya. Pedang surgawi melesat sangat cepat menembus kabut. Kecepatannya begitu tinggi hingga Wang Lin merasa seperti sedang berpindah tempat dalam sekejap. Kabut di sekitarnya berubah menjadi lautan ungu akibat ilusi kecepatan. Ia kembali merasakan sensasi yang dulu dirasakannya saat pertama kali memasuki dunia kultivasi. Di tengah kabut, daya hisap jurang tiba-tiba meningkat dengan dahsyat. Kabut ungu yang sebelumnya tidak terpengaruh kini ikut tersedot. Di kejauhan, sebuah pedang emas besar yang tertancap di dinding koridor mulai bergetar, lalu tercabut dan terseret menuju lubang. Zhou Yi langsung mengejar pedang emas itu tanpa ragu. Wang Lin mengenali pedang tersebut. Saat mereka berhasil menyusulnya, Wang Lin segera meraihnya. Namun daya hisap jurang sangat kuat. Tubuhnya hampir terlepas dari pedang surgawi. Dalam situasi genting itu, Wang Lin memanggil sungai dunia bawah dan membentuk pusaran di sekelilingnya. Daya hisap melemah dan ia perlahan menarik pedang besar itu menjauh dari jurang. Dengan bantuan Zhou Yi, akhirnya mereka berhasil keluar dari lubang tersebut. Saat pedang besar itu sepenuhnya berada di tangan Wang Lin, lapisan emasnya telah terkelupas, memperlihatkan pedang hitam pekat. Di bilahnya terukir satu kata sederhana, kekayaan. Kenangan masa lalu langsung memenuhi pikiran Wang Lin. Namun belum sempat ia meneliti lebih jauh, Zhou Yi segera membawanya pergi dari tempat berbahaya itu. Wang Lin menyimpan pedang tersebut ke dalam tas penyimpanannya. Ia tahu pedang itu mengandung rahasia besar, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mempelajarinya. Di dalam tas penyimpanan, makhluk nyamuk peliharaannya membuka mata. Ia merasakan aura yang sangat familiar di luar, namun akhirnya memilih tetap diam dan kembali beristirahat. Sementara itu, jauh dari sana, di negeri roh iblis, sebuah awan berwarna-warni meluncur di langit. Awan itu bukan awan biasa, melainkan awan surga ke-9 yang sangat langka. Di atasnya berdiri sepasang pria dan wanita dengan aura luar biasa. Pria itu mengenakan jubah biru bersulam awan, tampan dan memegang seruling giok hijau. Wanita di sampingnya anggun dalam gaun lavender, wajahnya lembut dan menenangkan. Keduanya adalah pasangan kultivator kuat yang dikenal sebagai pasangan kultivasi awan surgawi, Wang Wei dan Hu Juan. Tingkat kultivasi mereka setara dengan tokoh-tokoh besar seperti Tian Yunzi dan Ling Tianhou. Bahkan asal-usul mereka tetap menjadi misteri. Selama puluhan ribu tahun, mereka jarang meninggalkan gua tempat mereka berkultivasi. Kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka menuju negeri iblis api. Saat awan surgawi mereka memasuki wilayah itu, semua makhluk di bawahnya gemetar. Bahkan Beilou di negeri iblis langit membuka matanya, merasakan kedatangan mereka dengan sedikit ketakutan. Tak lama kemudian, awan surgawi itu berhenti di pintu keluar jurang pasang surut. Kedua sosok itu mendarat dengan tenang. Wang Wei mengamati sekeliling dan tampak tertarik pada batasan yang tersembunyi di tempat itu. Ia merasakan bahwa di tempat ini terdapat teknik pembatasan kuno yang sangat halus, bahkan bercampur sedikit dengan pembatasan surgawi. Menurutnya, susunan batasan ini tidak sederhana. Wanita di sampingnya, Hu Juan, juga mengamati dengan seksama. Ia menilai teknik kunonya sangat terampil, tetapi bagian pembatasan surgawinya masih sedikit kasar, seolah pembuatnya belum lama mempelajarinya. Wang Wei menduga orang yang memasang batasan ini pasti seorang kultivator dengan warisan kuno dan telah berlatih setidaknya 10.000 tahun. Namun Hu Juan tidak langsung setuju. Ia mengingatkan bahwa mereka belum bertemu langsung dengan orang tersebut, sehingga belum tentu usianya selama itu. Wang Wei tersenyum dan menantangnya dengan sebuah taruhan ringan. Ia yakin batasan seperti ini hanya bisa dibuat oleh seseorang yang telah mengalami waktu panjang dan berbagai pengalaman hidup. Namun Hu Juan tetap tenang dan menyatakan bahwa ia justru bertaruh sebaliknya. Wang Wei kemudian menunjuk ke arah rerumputan. Sekilas tidak ada yang aneh, namun dengan penglihatannya yang tajam, ia menjelaskan bahwa di tempat itu bukan hanya ada satu batasan, melainkan serangkaian batasan yang saling terhubung. Batasan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan untuk memberi peringatan. Siapapun yang memicunya akan langsung terdeteksi oleh pembuatnya. Ia menekan semua rumput kecuali satu helai. Rumput itu tampak biasa, tetapi Hu Juan akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Rumput itu asli, tetapi cairan di dalamnya ternyata palsu. Wang Wei mencabutnya dan dengan teknik khusus mengeluarkan setetes cairan biru jernih dari dalamnya. Di dalam tetesan cairan itu tersembunyi lebih dari 1000 batasan yang saling terhubung sempurna. Struktur yang stabil itu membuatnya bisa berbentuk cairan. Wang Wei semakin kagum. Menurutnya, menyusun batasan seperti ini bukan soal bakat, melainkan pengalaman hidup.
mentalitas, dan kemampuan merancang strategi. Hanya seseorang yang telah melewati ribuan peristiwa hidup dan mati yang mampu membuat susunan seindah ini. Hu Juan menenangkan suaminya dan mengingatkan kembali tentang taruhan mereka. Wang Wei pun tertawa ringan dan memutuskan untuk menunggu di tempat itu. Mereka juga sedang menantikan kemunculan Tan Lang dan token misterius yang berkaitan dengan waktu tertentu. Selama puluhan ribu tahun mereka menetap di tanah roh iblis, mempelajari gua-gua palsu dan mengumpulkan harta tak terhitung jumlahnya. Wang Wei bahkan mampu menghitung lokasi Tan Lang melalui ramalannya. Sementara itu, jauh di dalam jurang pasang surut, Wang Lin masih berdiri di atas pedang surgawi Zhou Yi, melesat menuju pintu keluar negeri iblis api. Kecepatan mereka sangat luar biasa. Di jalur menuju ke atas, tidak ada perlawanan. Justru ada dorongan misterius yang membuat mereka semakin cepat. Namun tiba-tiba pedang surgawi melambat dan berhenti. Zhou Yi memberitahu bahwa di depan terdapat kabut ungu aneh yang bahkan tidak bisa ditembus oleh indera ilahi pedangnya. Ia juga merasakan ada beberapa kultivator yang terjebak di dalamnya. Di sisi lain kabut ungu itu berkumpul kawanan makhluk nyamuk raksasa. Mata mereka merah tua dan tubuh mereka besar serta menakutkan. Perut mereka rata menandakan kelaparan panjang. Mulut panjang mereka berkilau dingin seperti pedang tajam. Sebagian berwarna hitam, sebagian abu-abu, dan beberapa memiliki sedikit warna ungu. Mereka mengelilingi kabut tanpa berani masuk terlalu dalam. Dengungan sayap mereka memenuhi udara. Meskipun tekanan ke atas membuat suara itu tidak menyebar jauh. Di dinding sekitar terlihat potongan kain dan noda darah kering, tanda bahwa tempat ini telah memakan korban. Karena terlalu lama menahan naluri, beberapa nyamuk mulai saling bertarung. Setiap kali itu terjadi, suara dengungan tajam dari kedalaman kawanan akan menekan mereka. Namun kali ini dua nyamuk besar benar-benar saling menyerang, mengabaikan peringatan. Tiba-tiba kawanan terbelah. Seekor nyamuk raksasa sepanjang 100 kaki dengan semburat ungu samar terbang keluar. Di kepalanya tertancap 7 jarum yang memancarkan cahaya. Matanya sesekali menunjukkan rasa sakit, tetapi auranya jauh lebih tua dan kuat daripada yang lain. Dengan suara aneh seperti mantra, nyamuk ungu itu membuat seluruh kawanan gemetar. Ia bergerak cepat dan langsung menghisap kedua nyamuk yang bertarung hingga kering. Tubuh mereka layu dan jatuh. Setelah itu, nyamuk itu menatap dingin ke sekeliling. Semua nyamuk lain langsung tunduk dan tidak berani bergerak. Perlahan, pemimpin tua itu kembali ke tengah kawanan, membawa aura usia dan kekuasaan yang mencekam. Di dalam kabut ungu yang pekat, Tan Lang membuka matanya dengan tatapan penuh percaya diri. Ia merasa segalanya sudah berada dalam genggamannya karena berhasil mengendalikan Raja Nyamuk menggunakan 7 jarum ajaib. Selama raja itu tunduk padanya, seluruh kawanan nyamuk juga akan patuh. Dengan kendali atas makhluk-makhluk mengerikan itu, Tan Lang yakin bahkan jika Ling Tianhou datang, ia masih punya peluang untuk melawan. Sebenarnya, sejak pertama kali memasuki jurang pasang surut, Tan Lang sudah menyusun rencana besar. Ia mencari sebuah token misterius yang tersembunyi di dalam kabut ungu. Benda yang bahkan diincar oleh tokoh-tokoh kuat seperti Ling Tianhou dan Tian Yunzi. Token itu hanya muncul pada waktu tertentu dan tampaknya membutuhkan pengorbanan. Kebetulan, ia menemukan kawanan nyamuk mengerikan yang mengingatkannya pada pengalaman masa lalu di sebuah planet ungu yang dikelilingi nyamuk tak terhitung jumlahnya. Saat itu, ia memilih melarikan diri, tetapi kali ini ia memilih mengendalikan mereka. Dengan sangat hati-hati, ia menyusupkan jarum-jarumnya ke tempat Raja Nyamuk berhibernasi dan berhasil menaklukkannya. Tak lama kemudian, kelompok Chen-Long pun terjebak oleh kawanan nyamuk di dalam kabut ungu. Bagian dari rencananya, Tan Lang sebenarnya ingin menjadikan 5 murid sekte pedang Dalo sebagai korban untuk memancing kemunculan token tersebut. Namun ia menahan diri karena energi pedang tersembunyi dalam tubuh mereka cukup berbahaya. Sementara kondisinya sendiri belum sepenuhnya pulih karena luka lama. Di sisi lain kabut, Wang Lin datang bersama Zhou Yi. Kabut itu begitu tebal hingga hampir menutup semua indera ilahi. Saat hendak masuk, nyamuk peliharaan Wang Lin tiba-tiba gelisah dan langsung terbang masuk ke dalam kabut tanpa terpengaruh sedikit pun. Meski terkejut, Wang Lin tetap tenang. Dengan segel kehidupan melindungi tubuhnya dan Zhou Yi mengawasi dari depan, ia perlahan menyusup masuk. Melalui indera pedang Zhou Yi, Wang Lin akhirnya melihat isi kabut itu. 5 murid sekte pedang Dalo dan Tang Lan berdiri di tengahnya. Tan Lang juga merasakan pengamatan mereka, tetapi memilih tidak bergerak gegabah karena belum memahami kekuatan lawannya. Sementara itu, Wang Lin dengan cepat menyadari ada yang tidak beres, terutama dari kilatan halus di mata salah satu murid yang tampak seperti sinyal minta tolong. Ketenangannya dalam membaca situasi membuat Zhou Yi tersadar bahwa Wang Lin jauh lebih tajam dan berbahaya daripada yang pernah ia kira.
Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 129. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silakan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.